Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wilaluda Indramayu untuk semester 1 ya. Bapak akan menyampaikan materi logika hukum dan penalaran hukum. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik ya. Oke, kita mulai saja. Langkah awal mempelajari ilmu logika hukum. Maka pahami dulu rumusannya atau definisi logika. Logika itu adalah bidang pengetahuan di dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur ajas-ajas dan aturan-aturan penalaran yang betul atau dikenal dengan correct reasoning. Logika juga bisa dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Yang disebut logika penalaran adalah kegiatan akal budi di dalam memahami makna setiap terminologi di dalam suatu proposisi. Menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penalaran itu merupakan sebuah bentuk pemikiran. Pada dasarnya pengertian proposisi, pengertiannya itu dengan penalaran itu memakai hubungan yang tidak terpisahkan. Jadi memiliki hubungannya itu yang tidak terpisahkan. Sebab penalaran mensyaratkan proposisi dan proposisi mengandalkan pengertian. Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Pada hakikatnya proposisi adalah pendirian, bisa juga pernyataan atau pendapat tentang sesuatu hal dan terhadap proposisi dapat dikenakan penilaian benar ataupun salah. Penalaran hukum. Penalaran hukum ini adalah penerapan prinsip berpikir yang logika, jadi berpikir yang lurus di dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta dan proposisi hukum.
Di dalam mempelajari penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yaitu sebagai ilmu ya tentang penarikan kesimpulan secara valid ya, dari berbagai data, fakta, persoalan ya, dan proposisi hukum. Dengan demikian, arti penalaran hukum atau legal reasoning tidak menunjukkan bentuk penalaran ya, lalu atau bentuk penalaran lain yang di luar logika ya. Melainkan penalaran ajas berpikir dari logika ya, di dalam bidang hukum itu. Di dalam pengertian lain, maka tidak ada penalaran hukum di luar logika ya. Dan tidak ada penalaran hukum ya, tanpa logika. Pada dasarnya, penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum logika, merupakan ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan dapat memikirkan atau dapat menemukan hukum, atau sebaliknya ya, ide atau gagasan dari dan juga bisa termasuk opini hukum ya, pada dasarnya itu bersifat logis juga ya. Dengan adanya penalaran hukum bukan dipahami ya, sekedar hafalan pasalnya saja. Jadi bukan hanya sekedar menghafal pasal belaka ya. Hukum juga bukan sekedar norma ya, bukan sekedar norma putun kaidah atau aturan yang ditetapkan otoritas yang tertinggi ya, dan wajib diikuti. Akan tetapi hukum ya, harus didasari pada sifat logisnya tadi ya. Sebab logis ya adalah salah satu karakter ya, salah satu karakter atau sifat dari dasar hukum itu. Penalaran hukum juga ya dapat diartikan sebagai cara lawyer, sebagai cara lawyer dan juga hakim gitulah, di dalam membicarakan mengenai hukum di ruang publik. Istilah ini merupakan satu istilah yang dipakai untuk ya, melabeli ya, berbagai aktivitas di dalam dunia hukum ya, antara lain ya, proses mental ya, yang bekerja di dalam pengambilan keputusan hukum. Identifikasi kasus, interpretasi, ya, evaluasi fakta hukum, pilihan aturan hukum, ya, penerapan hukum ya, di dalam kasus, ya, penyusunan perundang-undangan, ya,
pengaturan apa argumen ya, atau pendapat hukum ya, perlu diketahui ya, bahwa selama aktivitas tersebut ya, didasarkan pada cara bernalar ya, atau berlogika yang tepat ya, alias logika hukum. Legal reasoning ini ya, merupakan hal yang menjadi sangat penting ya, untuk dipahami ya, terutama bagi peneliti hukum. Sebab tanpa adanya penalaran terhadap penalaran hukum, maka seseorang peneliti akan kebingungan ya, kehilangan arah ya, dan memenuhi kesulitan tentunya ya, akan dihadapkan juga ketemuan yang mendapat kesulitan ya di dalam mensistematika atau terstruktur ya, di dalam hukum, sehingga akan mempengaruhi kualitas ilmiahnya dan juga kesimpulan penelitiannya. Selain menggunakan terminologi ya, legal reasoning ini ya, penalaran hukum juga dikenal sebagai argumentasi hukum. Legal reasoning ini dapat diartikan di dalam arti luas dan juga di dalam arti sempit. Di dalam arti luas, legal reasoning berkaitan dengan proses fisiologis ya, yang dilakukan hukum ya, untuk apa? Untuk sampai pada putusan tersebut ya, atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan di dalam artian sempit legal reasoning, maka dalam artian sempit legal reasoning ini berkaitan itu dengan argumentasi hukum yang melandasi suatu keputusan. Artinya apa? Artinya legal reasoning ya, di dalam arti sempit ya, menyangkut ya, kajian logika dari suatu putusan ya, yakni ya, hubungan antara ya, reason ya, berupa pertimbangan ya, alasan putusan serta ketepatan alasan atau pertimbangan lainnya ya, yang mendukung putusan tersebut. Jenis argumentasi hukum, maka argumentasi hukum ini merupakan kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa ya, peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian ya, atau transaksi perdagangan ya, dan lainnya. Selain itu, pencarian dasar hukum juga itu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan ya, terhadap kasus pelanggaran hukum. Dalam konteks ini hukum pidana ataupun perdata maupun administrasi ya. Dan
memasukkannya ke dalam putusan hukum yang ada. Para ahli teori hukum ya, mengklasifikasikan menjadi 3 pengertian ya, dari argumentasi hukum itu. Yang pertama adalah mencari substansi, ya, mencari substansi hukum. Untuk apa? Untuk diterapkan ya, di dalam masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, argumentasi dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan ya, terhadap apa? Terhadap putusan yang harus diambil ya, atas perkara yang terjadi. Dan yang ketiga, argumentasi putusan yang harus diambil oleh hakim ya, di dalam suatu perkara, yaitu dengan mempertimbangkan semua aspek. Kemudian 2 macam model argumentasi hukum, antara lain yang pertama adalah apa yang disebut dengan systemic legal reasoning, yakni kegiatan yang bercorak normatif, yang dibangun di atas sistem penalaran hukum dan mengandung unsur rasionalisme, positivisme hukum, ya, a priori, ya, kualitas deduksi, ya, keheran, penelitian hukum, ya, penelitian hukum ya, baik yang normatifnya dan juga berkoordinasi. Nah, itu yang pertama ya. Jadi penelitian hukumnya juga yang normatif dan berpikir secara sistematik ya. Kedua, kritikal. Yang dua disebut critical legal reasoning. Yakni kegiatan yang unsurnya itu terdiri dari empiris, pengalaman, empirisme. Historis, ya. Jurisprudensi, ya. A posteriori, ya. Sintesa, induksi, ya. Korespondensi, ya. Pengertian hukum sosiologis dan berpikir praktis. Maka kesimpulannya, ya, logika merupakan cabang ilmu yang penting dipahami oleh peneliti hukum. Sebab logika adalah bagaimana cara berpikir secara tepat, memikirkan ide, gagasan, dan opini hukum yang pada dasarnya harus bersifat logis. Juga logika memiliki hubungan yang erat dengan penalaran hukum. Menunjukkan bahwa hukum bukan dipahami ya, sekedar hafalan pasal ya, itu saja. Jadi bukan sekedar hafalan pasal ya, belakai saja ya, melainkan hukum harus apa? Harus didasari ya, pada sifat logisnya itu. Nah, penalaran hukum juga kerap digunakan ya, dengan menggunakan terminologi lain, yakni legal reasoning ya, dan argumentasi hukumnya itu. Ya. Oke, cukupkan di sini dulu ya. Insyaallah di lain waktu kita sambung lagi ya. Demikian, mudah-mudahan saudara-saudara bisa menyimaknya dengan baik sehingga bisa dijadikan bahan untuk ujian UTS ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.